Gereja bukan sekadar sebuah bangunan. Gereja adalah rancangan ilahi, dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya." Gereja memegang kunci kerajaan Allah. Di sanalah yang sakit menerima kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Gereja adalah tempat bagi jiwa yang haus, dipuaskan oleh air kehidupan, dan hati yang lapar dikenyangkan oleh roti kehidupan. Di gereja, yang terhilang ditemukan, yang putus asa menemukan harapan, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Di sanalah dunia menyadari realita kebangkitan Kristus. Dan kisah paling agung sepanjang zaman terus dikumandangkan, kabar baik keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maka hari ini Tuhan mengundang kita. Maukah Anda menjadi bagian dari gereja impiannya? Menjadi gereja impian dari kekasih kita, Yesus Kristus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Luar biasa, menyambut kemerdekaan, tapi kita berada di tempat ini. Hari ini hari yang spesial saudara, karena kita akan menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dimana kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah menyertai Indonesia selama ini dan akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terlebih pada pagi hari ini, hari yang spesial, karena kami hendak menyambut kemerdekaan negara kami tercinta Indonesia yang ke-81. Tuhan, kami terlebih percaya bahwa Engkau yang akan menyertai dan senantiasa menyertai setiap langkah negara kami. Engkau akan melimpahkan berkat rahmat-Mu dan juga setiap kelimpahan kesejahteraan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diberkati, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan Kau bawa jauh Tuhan, lebih tinggi dari yang saat ini. Terima kasih Tuhan, terlebih kami juga percaya Engkau yang akan menuntun menyertai setiap langkah hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini kami mau bawa setiap tubuh, jiwa dan roh kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat yang siap bersuka cita katakan bersama, amin, haleluya, sorakan haleluya, puji nama Tuhan. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan pada minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Kasih tos, kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus selalu menyertai-Mu. Amin.
Mari kita mau bawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Angkat pujian terbaik kita sebab kita tahu Tuhan telah sungguh baik untuk hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat pujianmu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Mari sama-sama naikkan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau angkat setiap pujian kami yang terbaik. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Mari puji namanya yang tinggi. Puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama berserukan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Serukan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, kami mau naikkan pujian kami yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan kebaikan Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Berkatakan dengan imanmu. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-soraimu yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita umat yang dipilih Tuhan? Oke, luar biasa. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari sama-sama umat pilihan Tuhan serukan haleluya. Berikan suara-suara pujianmu yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Engkau ada atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyuarakan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih jadi kuduskannya,
Bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Haleluya. Mari segenap umat Tuhan sama-sama pujikan pujian-Mu. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Sama-sama pujikan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Sama-sama suaranya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Mari serukan dengan iman-Mu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Berikan pujian-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Pujian kami, yes Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah umat-umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Lebih dari itu kami percaya bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Yang percaya kita adalah umat pemenang, mari berikan sorak-sorai pujian-Mu yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita memujikan nama Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita pujikan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman.
firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Sama-sama ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan sama-sama, dialah Raja. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya Engkau membawa kami lebih dari pemenang. Mari katakan dengan imanmu. Mari kita semua umat pilihan Allah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes Tuhan, kami percaya di dalam Engkau kami akan bangkit. Kami akan Kau bawa lebih tinggi lagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari bersuka cita, bawa pujian-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan dengan imanmu. Nyatakan kemuliaan-Nya. Seruan iman kami Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Hanya dialah Raja. Serukan dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Haleluya. Berikan suara-suara pujian-Mu yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Raja yang besar, Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami, atas negeri kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil kendali atas setiap apa yang akan kami perbuat, apa yang akan kami lakukan Tuhan. Biar setiap bangsa, setiap lidah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu.
ajaiblah karyamu. Kau adil, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Tuhan kau besar, besar dan ajaiblah karyamu. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Kau yang maha kuasa, maha kuasa, mulia namamu. Mari angkat setiap tanganmu, puji diri Dia. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala layak kudus, layak disembah. Sebab Kau yang layak Tuhan. Layaklah kami tinggikan bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak di. Mari lebih lagi sembah Tuhan, angkat setiap tanganmu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, Kau yang layak disembah, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak Tuhan, segala puji hormat.
menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Bapa yang terima kasih. Yes Lord, yes Lord. Pagi hari ini kami datang Tuhan, dan segenap hati kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh Tuhan, hanya fokus selama 2 jam mendatang ini Tuhan, hanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji dan menyembah-Mu. Kami enggak mau lagi asal-asalan, kami enggak mau lagi hanya sekedar datang. Kami enggak mau lagi hidup kami sekedar baca Alkitab, sekedar nyanyi, sekedar memuji menyembah. Kami hanya ingin memuji menyembah sesuai dengan ketepatan dan sesuai dengan perkenan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ajari kami untuk tidak menilai dengan mata kami. Ajari kami untuk melihat dengan hatinya Tuhan. Sehingga apa yang mata kami lihat, telinga yang kami dengar, kami tidak belajar untuk menghakimi. Kami tidak belajar untuk langsung memberikan respon. Tapi kami belajar untuk diam dan tanya apa hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua umat-Mu Tuhan, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Kau berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kami terus berdoa dan tidak pernah jenuh. Buat semua yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan, keluarga kami yang sakit, disembuhkan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, tangan-Mu terulur buat kami semua yang membutuhkan mujizat. Kau berikan kelepasan dan kelegaan dari semua belenggu Tuhan, dari semua ikatan Tuhan. Baik ikatan dosa, ikatan masa lalu kami, ikatan roh dan kutuk, ikatan semua hutang, ikatan semua kutuk-kutuk yang kami tidak pernah tahu sebelumnya dari mana kutuk itu berasal. Kami mau darah Yesus menyucikan Tuhan, membentengi kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Kau yang berbicara. Dan kita semua yang percaya yang mau dibentuk Tuhan, dicintai, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya sharing 2 kali ibadah dengan tema yang berbeda. Pagi ini saya sharing dengan tema jangan menilai dengan mata, belajarlah melihat dengan hatinya Tuhan. Dan nanti sore saya akan sharing dengan tema hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan. Saya merenung, Tuhan kalau aku gak tahu hati yang dilihat Tuhan, terus bagaimana caranya bisa tahu kalau aku ini Kau dengarkan doanya. Itulah kenapa saya dari hati ke hati saya sharing apa yang saya alami minggu ini. Itulah kenapa kalau saya minggu kemarin dapat sebuah pelajaran penting. Karena memang sesuatu yang dilakukan dengan banyak kegiatan membuat kita bisa sedikit lelah, lengah gitu ya. Minggu lalu istri saya transfer ke universitas di mana anak saya sekolah. Dan seperti biasa, transfer kayak biasa, enggak kepikiran sama sekali, kayak lupa gitu. Selain nomor rekeningnya, harusnya ada student ID. Jadi enggak butuh nama, student ID. Itu beda dengan yang ada di Indonesia. Lah istri saya mungkin udah terlalu banyak loadingnya dengan segala macam project, sehingga ditulis nomor rekening dan namanya Brandon. Dan Brandon pun juga ditulis dengan singkatan Brandon, terus belakangnya cuma G sama I. Enggak ada masalah, awalnya sudah semua udah beres ya Ben? Ya, tapi di Australia itu ada sesuatu yang di sistem begitu tidak terdetek nomor ID-nya karena jemaat sampean. Karena mahasiswanya banyak ribuan, tiba-tiba ke-lock saudara. Kalau sampai di lock, jegrek ke lock, itu artinya semua sistem portal Anda untuk buka materi, terima segala macam kuliah itu enggak bisa, langsung terputus. Blek. Brandon di depan kuliah sedang bingung dengan buat tugas mau ngumpulkan, tiba-tiba di lock, dek, putus. Bingung, tegang. Akhirnya Brandon ngurus kebagian. Kalau di universitas saya tempat kuliah di Semarang namanya BAAK.
Itu kalau dicek kan bisanya aku udah bayar loh, bukti transfernya kan beres. Harusnya kan beres ya? Enggak, saudara. Oh, butuh waktu sekitar 4 hari sampai 5 hari. Lah saya tes. Saya ini tes ngumpulin tugas. Ya enggak bisa. Jawabannya bagian administrasi is not our problem katanya. Kan dari dulu kan orang tuamu kan sudah tahu. Persyaratannya kan enggak ada nama, yang penting student ID. Wah, Brandon bingung, saudara. Waktu kami ada acara 17-an di luar kota itu, waktu kami terima WA, ini di blog gini bingung. Padahal saya harus segera pulang, ada rekaman di jalan kan. Wes iki bingung ya. Sudah transfer uang sangu, sudah bayar kuliah, uang sangunya enggak bisa masuk, nunggu 2-3 hari. Iki uang kuliah wes dibayar tepat, tidak terlambat sama sekali. Dan sebelumnya ya tetap trouble. Iki sesuatu yang aneh yang Tuhan tuh ingin ajari kami dalam perjalanan menuju pulang Semarang tuh kayak doa gantian. Saya doa setir mobil sampai doa. Begitu ngomong amin, WA Brandon masuk. Akhirnya sudah bisa, puji Tuhan. Waduh. Saudara, saya belajar, Tuhan, Engkau ingin ngomong apa, saudara? Pembayarannya sudah dilakukan, tapi belum tentu dikenali. Oh, aneh kan? Anda mungkin menyampaikan pujian penyembahan, kita doa baca kitab, gitu. Kita melakukan pelayanan, tiba-tiba jawabannya bagian administrasi kerajaan surga. Oh, hejian. Bukankah dari dulu sudah jelas? Oh, administrasi jawabannya ngono. It's not our problem. Iku nek nang Semarang tak krembat, saudara. Tapi kan kerajaan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Bagian administrasi ngomong, dari dulu kan sudah clear toh. Student ID selama itu diblok, tidak lama nanti visanya akan diblok. Kalau visa diblok, visa Brandon nggak berlaku, bisa disuruh pulang, saudara. Saya belajar Tuhan dengan sangat lembut ngomong gini. Bukankah seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Kamu sharing. Kita datang ke gereja, kita ngasih persembahan, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita ngikuti komsel, kita melayani, saudara. Dalam hati kita ngomong, tapi nggak berani keras-keras, ngomongnya pelan. Sing penting kan aku wis teko. Sing penting kan aku wis wenehi, wis ngekei. Yang penting kan aku sudah berdoa. Yang penting kan sudah baca Alkitab. Yang penting kan sudah melayani. Pertanyaannya simple. Apakah Tuhan hanya melihat bahwa kita tanda petik sudah melakukan? Atau sebenarnya kita harus paham pagi ini, Tuhan melihat bagaimana hati kita ketika kita melakukan itu semua. 1 Samuel 16 ayat 7 ngomong gini. Ini ayat yang dimana saya sebagai ayat utama di sharing pagi hari ini. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Perhatikan belakangnya, baca yang keras. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak membutuhkan sekedar aktivitas rohani Anda dan saya. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak membutuhkan sekedar aktivitas rohani kita, saudara. Tuhan menginginkan hubungan pribadi dengan kita. Universitas tuh punya ribuan mahasiswa. Tuhan punya berapa miliar orang yang tiap hari berdoa untuk meminta perlindungannya. Berapa miliar orang yang doa itu tiap hari dinaikkan. Universitas makanya ngomong rak butuh nama, aku butuh student ID. Tanpa identitas yang jelas,
Pembayaran memang masuk, tapi nggak bisa langsung dikenali. Iki gopeke sopo? Kowe ngomong ngono, iki ribuan mahasiswane. Saya diberikan sebuah pemahaman simpel, Tuhan jauh lebih daripada sebuah sistem administrasi. Tuhan pengen mengenal Anda dan saya secara pribadi. Saudara. Yesus ngomong gini di Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Perhatikan baik-baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan massal. Wakeh hubungannya, bukan sekedar saya bagian dari gereja GBI Lampir Tengah Raya, sekedar bagian. Tapi Anda harus ngomong gini, saya mengenal Tuhanku dan Tuhanku mengenal saya. Bukan hanya saya hadir loh Tuhan, absen aku ki, ada gereja yang ngasih link, tinggal di scan, berarti Anda absen. Saya nggak pernah, Anda datang terserah, nggak datang terserah, komsel luar biasa, nggak datang komsel tetap Anda luar biasa. Anda berdoa saya juga nggak tahu, yang tahu kan Tuhan. Anda nggak berdoa saya juga nggak tahu. Karena saya ingin ngomong sama Anda gini, bukan hanya saya hadir dalam ibadah, tapi hati saya hadir di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu Anda mikir habis ini mangan apa ya, soto endi gitu ya. Oh makan ini habis ini mangan apa ya, saya nggak tahu saudara. Tapi saya ingin ngomong gini, apakah hati Anda dan saya itu ngomong gini, hati saya hadir di hadapan Tuhan. Bukan hanya saya baca kitab, tapi firman Tuhan yang kita baca, sedang membaca, firman Tuhan sedang membaca dan mengubah hidup saya dan Anda, saudara. Bukan hanya saya melayani Tuhan, tapi saya melayani karena Tuhan mengasihi saya. Karena saya juga mengasihi Tuhan. Ada perbedaan. Perbedaannya enggak kecil, besar antara melakukan sesuatu untuk Tuhan dan melakukan sesuatu bersama Tuhan. Jadi kalau selama ini Anda berkata yang penting kan sudah toh. Hari ini Tuhan mungkin ngomong gini sama kita. Anakku, aku tidak mencari sekedar tanda petik sudah. Aku mencari hatimu. Tuhan sedang melihat mengapa engkau datang ke tempat ini. Tuhan tidak hanya melihat berapa banyak persembahan yang kita berikan. Tuhan melihat hati yang memberi. Saudara. Hari Selasa nanti hari Selasa, karena besok hari tanggal merah, hari Selasa nanti mulai dilanjutkan pemasangan fasad dan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih pada saat kami sharingkan minggu lalu, tiba-tiba ada setoran tunai 8 juta dan banyak dari Anda yang mulai memberi gitu ya. Sehingga bagi saya berarti Anda ini sudah terdidik. Anda sudah terdidik bahwa Anda ngerti bahwa oh ini Tuhan. Berarti Anda punya hati yang betul-betul sungguh-sungguh memberi, saudara. Enggak hanya mendengar, Tuhan tuh enggak cuma mau mendengar berapa lama kita doa terus kita ngomong, aku wis ndonga kita Tuhan yo, kira-kira wis 5 tahun loh Tuhan. Oh enggak cuma itu, saudara. Orang yang terdidik akan gini, Tuhan tuh melihat apakah kita sungguh-sungguh sedang berbicara dengan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh berbicara dengan Dia, maka kita enggak akan berani ngomong gini, Tuhan ki wis tahun kesekian loh Tuhan, aku ki ndonga terus, enggak berani, saudara. Tuhan tuh tidak hanya melihat berapa pasal kita baca Alkitabnya, enggak. Tapi Tuhan melihat apakah kita melayani karena kasih atau sekedar kewajiban. Itulah kenapa hari ini kita berhenti sejenak dan tanya sama diri kita sendiri. Tuhan, selama ini janjane aku ki benar-benar dekat sama Engkau atau aku cuman sibuk ya Tuhan melakukan sesuatu untuk Engkau. Jangan sampai kita punya banyak aktivitas rohani tapi kehilangan kedekatan pribadi dengan Tuhan.
Amsal 23 ayat 26 ngomong gini, Saudara. Amsal 23 ayat 26 ngomong gini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Terus berikutnya, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Tak gambarkan ya, hati kita kasih. Mata tuh akhirnya lihat loh, yang fisik dilihat loh, seneng Saudara. Nggak pernah mata senep, nggak pernah, seneng matanya seneng, wih hebat yuk, wow. Lah banyak orang stres, matanya sumpek, senep, stres, masalah rak barbar, ya karena ujung-ujungnya Anda paham di Amsal sih, karena hatinya mungkin belum diberikan seutuhnya, Saudara. Lah kenapa Tuhan itu ingin supaya kita melakukan sesuatu apapun, baca Alkitab, berdoa, berkomunitas, ke gereja, ikut WBI, ikut profesional muda, ikut komsel, kita melakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kalau kita lihat di sosial media itu penuh konten yang membanding-bandingkan. Ini yang bahaya, Saudara. Karena kalau Anda itu tidak dewasa, saya bersyukur sih Anda itu banyak yang dewasa sehingga tidak gampang kagetan. Nah, orang jadi hidup jadi orang kagetan ki mumet, Saudara. Lah untungnya Anda itu bukan tipe orang yang gampang kagetan dan gampang terprovokasi. Belakangan ini di sosial media itu dipenuhi oleh konten yang membanding-bandingkan. Kowe deloken jemaate miskin numpake sepeda motor VR, nggawa galon abot. Terus pendetanya numpak Ferrari. Lihat, keringat jemaatnya buat pendetanya. Sayang ini, sing ngomong iki janjane wong iki wong Kristen apa ora ya ora jelas, ya kan? Wong iki sebetulnya mudeng apa ora tentang gereja ya ora jelas, tuh kan? Tapi dibandingkan, gereja itu disebut bisnis, Yesus itu disebut produknya gereja. Pelayanan itu jasa katanya. Kelihatannya buat Anda yang pebisnis Anda ngomong ini, masuk akal. Cengli, memang bener kan? Ini bahaya. Kelihatannya pinter, yang ngomong kelihatannya pinter. Tapi apakah sesuatu yang terdengar logis, yang terdengar pintar, yang terdengar masuk akal itu pasti benar? Kan ya belum tentu. Kalau Anda hanya melihat dari luar, dari mata kita, dari pikiran logika kita, Anda gampang ngomong, yo bener. Kenapa orang banyak buka usaha selalu rugi? Ya karena orang dimainkan pikirannya. Data difiktifkan, yang penting cengli. Anda masuk investasi rugi pasti. Apakah sesuatu yang terdengar logis itu pasti benar? Kalau hanya lihat dari luar, nggak cuman gereja, rumah sakit, Anda ngomong itu bukan bisnis. Ya pasti bisnis lah kalau dilihat dari luar. Orang buka sekolah tuh pasti mau niatnya bisnis. Loh, sekolah juga bisnis pasti kalau orang lihat dari luar. Kalau dilihat dari luar. Universitas juga bisnis. Loh, kalau memang dilihat dari luar, universitas juga bisnis. Saya tambahi, Saudara. Bahkan orang nikah, kalau perlu juga dibisniskan. Bener ya? Yang setuju katakan, Loh kok guyu iki lho? Lah nek aku kerajaan bisnisku koyo ngene. Lah nek aku nikah ora ambek raja bisnis yang lain, lah hartaku pindah nang ndi iki? Nek pindah kepada orang miskin, golek duit setengah mati yo, Lah siswe lah bisnis pernikahan adalah bisnis sudah. Padahal kita tahu kan nggak sesederhana itu. Sama juga dengan gereja. Kalau kita tuh lihat di sosial media, saya baca sosial medianya, Saudara. Gereja itu bisnis bro, tanda seru. Oh, udah ngerti kalau lampu tera, tak kayak gebel lampu tera, mutah getah, mutah darah, mencret barang, Saudara. Gereja itu bisnis bro.
Terus ditulis hasil refleksi dari obrolan saya dengan seseorang di hari Minggu kemarin. Ngobrol ke gereja nang ngene hari Minggu kok, Saudara. Dia buat skema, Saudara. Ada nggak di situ skemanya? Hebat kan skemanya kan? Marketnya adalah jemaat. Siapa market di tempat ini angkat tangan? Ada market? Halo, pasar? Anda pasar bukan? Hah? Bukan ya berarti ya? Pasar ya, market ya? Pasar ya? Aku rada wedi Pak. Lagi kan cuma sharing Saudara. Jemaat adalah orang yang punya kebutuhan spiritual. Siapa yang punya kebutuhan spiritual angkat tangan? Nah, berarti market kan? Ya kan? Jangan munafik gitu loh. Ngomong gede iya wae yo. Makanya karena ada kebutuhan spiritual, maka ada jasa layanan. Delivery services, one stop shopping. Sekali logo kena kabeh jemaate. Apa Pak pelayanan dalam gereja Pak? Yang pertama, lagu dan seni. Praise and worship jangan tersinggung loh Kak Sasha, jangan tersinggung. Terus WL yang lain jangan tersinggung. Wah ini ninggung aku ki ono Pak Yohanes. Waduh, baper aku ki dipikir aku jasa pelayanan apa gitu kan. Ini kan katanya sosial media, bukan kata saya, Saudara. Worship night, drama, album, perlu ada equipping, pembekalan. Pembekalan apa Pak? Ya kayak saya khotbah iki dagangan saya loh Pak Ibu. Anda jangan pernah merampok dagangan saya iki. Khotbah, kelas seminar, training, retreat, conference, ini dagangan saya menurut sosial media. Ada lagi komunitas Pak, komsel. Ada hobi dikumpulkan jadi satu, profesional muda. Ada fellowship, ada networking Pak. Di situ juga ada pelayanan caring Pak, memperhatikan satu dengan yang lain dengan konseling Pak. Dengan kalau yang berduka, ayo bentuk panitia kedukaan. Ayo Bu Indara siap-siap kedukaan ya. Terus Bu Indara ngomong, kicuan lu. Ayo, ono sing mati, kicuan. Tak gambarkan sosial media mikirin ngono Saudara. Anda mungkin menjerit, kurang ajar gitu kan. Ya kita Anda tak gambarkan. Anda bayangkan Bu Indara toh sama Pak Andrian toh lu ngomong kedukaan ngomong ini, cuan, ayo. Anda pengen marah nggak Saudara? Pak Andrian sebetulnya pengen marah, tapi kan Pak Andrian bukan pemarah, mesem-mesem Pak Andrian. Iki mau baptis, ayo kita baptis. Ada divisi namanya development. Hari kita pengembangan pelayanan, organisasi, pemuritan, kita adakan seminar. Bapak sepanjang kehidupan, early bird 100.000. Kalau agak lambat dikit, ngopek cing. Pernah? Saya ngomong gini pernah? SPY, early bird 50.000 saja. Pernah? Apanya? SPY itu selalu nombok, Saudara. Tak beritahu. Produknya siapa? Ojo banter-banter produknya Yesus. Produk ini. Ada yang beranggapan gereja itu bisnis jasa yang dibalut tema spiritual. Yesus adalah produk yang dijual, dikemas dalam bentuk layanan sesuai permintaan kebutuhan jemaat, kebutuhan market. Market atau jemaat merasa terjawab kebutuhan spiritualnya akan membayar dalam bentuk persembahan, persepuluhan, janji iman, berbagai bentuk yang lain. Saudara. Uang yang didapat gereja dipakai buat merekrut sumber daya manusia berkualitas. Ada pemusik, pengkhotbah, manajer, desainer, akuntan, dan sebagainya. Sekarang saya tanya, yang di depan tadi, ini jawaban jujur ya, dibayar? Ora toh? Anda tersinggung enggak kalau diginikan? Loh, aku terima siapa serve ora kok. Saya yang khotbah terus saudara, 1 rupiah pun tidak, digaji pun tidak. Adik tahu? Karena memang enggak ada uangnya buat gaji saya. Kok buat saya, buat yang main aja enggak ada. Ini kalau Anda enggak dewasa dalam Tuhan.
Tuhan gak akan bisa beracara buat Anda seperti keinginan hatinya, gak bisa. Karena yang merusak kita bukan iblis. Ngomong kiri kanannya, saya ngerusak pikirannya awake dhewe kita, tak kandhani. Dudu iblis. Mendino salah ke iblis. Gara-gara iblis. Iblisnya cuman tenger-tengernya nih. Salahku ki apa to ya? Aku kan cuman menginspirasi Hawa. Lah kan Hawa mbacot dhewe nang nggone Adam. Adam yo ngono. Perempuan itu kan. Perempuan yang ngene. Ular kan. Ular yang ngene. Lah aku ki salah apa? Aku kan cuman menginspirasi. Sama. Sosial media kan cuma menginspirasi. Setane kan inspirasi pikiranmu. Sing upload kan dudu setane. Sing upload bisa jadi malah pendeta lain loh saudara. Yang upload itu bisa jadi orang Kristen yang lain loh. Yang menjatuhkan gereja itu belum tentu iblis. Belum tentu beragama lain juga, belum tentu. Yang upload tuh yang rusak pikiran orang-orang tuh bisa jadi malah pendeta sendiri. Gereja sendiri. Sekarang belak-belakan ya. Kalau Anda nggak paham hatinya Tuhan, Anda ngomong ini, omongannya Pak Gembala lagi bener loh. Ada produk, ada perputaran uang, ada manajemen, ada pemasaran, ada ekspansi gereja-gereja besar, ada kompetisi gereja-gereja besar. Bukankah gereja layak disebut bisnis? Maka saya harus mengganti pakaian saya yang merah-merah kayak 17-an. Saya harus pakai pakaian jas eksekutif seorang CEO. Saya bicara seperti seorang ekonom. Kalau pakai kacamata ekonomi industrial, mungkin terdengar masuk akal. Betul. Terasa itu sebuah kebenaran, bro. Betul. Tapi Tuhan ngomong ini, dijogo lambimu dijogo. Saya harus buka jasnya. Sebagai ekonom saya buka, saya ganti dengan jas pendeta lagi, kacamata pendeta. Terus Tuhan masuklah dan bicaralah Tuhan. Sekarang kita sama-sama belajar ya. Siapa di tempat ini Anda menabur, ndak pernah nuai? Angkat tangan. Ada? Kalau di tempat ini Anda nabur nggak nuai, ndak mungkin Roh Kudus gerakkan Anda sampai store tunai 8 juta, transfer 6 juta, rak suwe transfer maneh sekian, buat bangun, saudara. Kalau saya jadi gembala, nanti Maret 2027 tahun ke-7 dan sepeser pun saya nggak ngambil. Kalau saya tidak menuai, tidak mungkin. Padahal memang saya nggak mau ambil apapun dari pelayanan. Nombok iyo. Hati itu dijaga, saudara. Yesus itu sebagai founder, bukan GBI Lampir Tengah Raya. Foundernya siapa? Foundernya Pak Joni, Bu Irma, Pak Andrian, semua yang senior-senior disebutkan. Saya bukan founder, saya cuma meneruskan. Yesus itu sebagai founder, bukan kita, saudara. Tidak pernah memulai dengan mindset bisnis. Di gereja itu enggak pernah memulai dengan mindset bisnis. Dan tidak pernah mencanangkan tujuan ekonomi untuk cuan di gereja, enggak ada. Pak Budiman tuh ngomong sama saya tuh dikasih visi punya 100 usaha. 100 usaha ini akan supply gereja supaya gereja tidak kekurangan. Sekarang saya tanya, kalau memang ini bisnis, kenapa Roh Kudus ngomong sama Pak Budiman? Kalau kedepannya harus buka 100 usaha untuk mensupport gereja ini, siapapun gembalanya. Betul ada perputaran uang. Lah mosok Anda store ke GBI Lampir Tengah Raya, Pak Agung bayar fasad, terus tolong Pak Gembala ini tagihan saya. Tidak ada perputaran, enggak ada. Uang masuk tidak boleh keluar. Sorry ya,
Itu kan rekeningnya Yesus Kristus. Anda ngomong ini, lambemu. Betul lah Pak Erik? Betul ya? Terus Pak Erik Pak Erik membuat kanopi lah, opolah, cagak lah, opolah. Pak Gembala, ini tagihannya. Maaf, tidak boleh ada perputaran uang nggak boleh Pak Erik. Tidak ada manajemen gereja. Ini uang hanya boleh ngedon di rekening GBI Lember Tengah Raya. Maka nanti bisa Roh Kudus ambil sendiri rekeningnya itu, menguap uangnya. Roh Kudus apa koruptor nang ngene bank. Makanya saya kadang-kadang ini, iki yo nerak dituntaskan toh. Error kabeh. Yo pasti ono manajemen, Bro. Ngomong kiri kanannya. Yo pasti ada manajemen toh, Bro. Lah sing bayar sapa nerak bendara ini sing transfer? Lah terus guru-guru saya negeri ini, Bu, saya kemarin ngajar loh. Loh, Anda ngajar nggak ngajar terserah. Terserah itu, bukan urusan saya. Masa nggak ada manajemen sumber daya manusia? Ya pasti ada lah. Makanya saya gini, kalau Anda itu mau ngomong sesuatu, ngomongnya bela-belaan, minta pembukuan, tak dudoi. Gue buku dulu pembukuan toh. Waduh Pak Pendeta, aku kok kudu nangis ya. Kowe baru kudu nangis toh, baru kudu toh. Aku wis nangis 7 tahun goblok. Poin yang pertama yang mau saya bahas, Saudara. Jangan membangun kesimpulan dari contoh yang sedikit. Baca Amsal 18 ayat 13, Saudara. Dua, tiga. Itulah kebodohan dan kecelaannya. Media sosial ngambil satu contoh, lalu dipukul roto, digubiah uyah, digeneralisasi, walah melengsai mana? Digeneralisasikan. Maaf, saya bukan orang pandai Bapak Ibu. Ini namanya fallacy. Fallacy itu kekeliruan. Saya berikan contoh. Saya melihat, Anda melihat ada pengusaha menipu. Pertanyaan saya simpel. Apakah semua pengusaha menipu? Halo? Tidak. Ada dokter malpraktek, masuk penjara. Sekarang saya tanya, apakah semua dokter jahat? Tidak. Ada polisi korup. Apakah semua polisi korup? Korupnya apa Pak? Korupsi. Apakah semua polisi korupsi? Enggak. Sama ada pendeta yang jatuh, entah jatuh dalam dosa, mbadok duit jemaat, memperkaya dirinya sendiri padahal tidak ada pekerjaan yang lain, padahal nggak ada bisnis yang lain, mbadok duit jemaat nilai sekian miliar. Ada pendeta yang jatuh. Tapi apakah semua pendeta pasti seperti itu? Saya mengenal banyak pendeta yang mengembalakan jemaat kecil, Saudara. Enggak digaji, kerja sambilan, nek hari biasa nukang, hari biasa makelaran rumah. Apapun dikerjakan untuk menambah hidupan anak istrinya, kerja sambilan, hidup sederhana, melayani puluhan tahun. Saya cuman jadi gembala 7 tahun, walaupun jadi pendeta dari tahun 2016. Baru mau masuk tahun 11 tahun ini, Saudara, nanti awal tahun depan ini masuk 11 tahun. Tapi jadi gembala baru mau tahun ke-7, Saudara. Melayani puluhan tahun tanpa punya rumah sendiri. Mereka enggak pernah masuk sosial media, upload, enggak pernah. Kasihani saya, melayani puluhan tahun, kontrak terus, profesi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini.
Mereka tidak pernah upload di sosial media. Karena media sosial itu lebih suka memberitakan sensasi daripada kesetiaan. Sing setia rak diupload. Engko ora ana sing like, sing subscribe ora ana. Cari yang sensasi. Yang setia kaya aku rak mungkin Pak. Kowe ndelok jenengku rak mungkin sampai like wake ora bakalan. Ora ana wis rai pas-pasan. Nek ngomong kasar ora ono. Saya juga nggak mau ngupload, ngapain? Media sosial tuh hanya menunjukkan sebagian kecil dari kenyataan. Mari kita lihat Matius 7 ayat 1 sampai 2, Saudara. Baca yang keras, 2, 3. Buka dengan satu kata-kata yang saya suka sekali. Jangan kamu menghakimi. Anda ngelihat satu foto di luar, di Facebook, Instagram, tweet, dan segala macam. Satu foto tidak menceritakan seluruh kisah. Ini cuma foto, nggak ada kisahnya. Bukan seluruh kisah di foto itu enggak. Ada pendeta hidup sederhana. Kenyataannya memang begitu, ada pendeta tidak ngambil gaji, ada pendeta sampai kerja sambilan, ada pendeta ngelani puluhan tahun yang nggak punya rumah. Tapi sebaliknya juga ada loh. Memang ada juga oknum yang hidupnya tidak benar, tanda petik, itu oknum, bukan semuanya. Kesalahan satu orang tidak boleh menjadi vonis untuk semua orang. Sama seperti dokter, polisi, dan pengusaha yang curang. Sama, saudara. Poin yang kedua yang mau saya bahas. Saya berharap nanti malam kalau Anda bisa dengarkan yang kedua. Nanti malam saya sharing dengan tema hati yang dilihat Tuhan akan dipakai Tuhan. Nah, caranya ngerti hati dilihat Tuhan gimana supaya kita bisa pakai Tuhan. Pak, saya tirakatan. Anda pikir saya tidak tirakatan? Aku siap motorku tak pakai ngiri pangarepan dalang no. Wis diterop kabeh. Rambut pikir aku rak tirakatan. Wis siap nganggo gitar iki. Indonesia yang bicara Om Erik mari. Tanah airku jeng. Tapi dubbing bae sing nyanyi sing nganu Om Erik. Aku cuma ngene-ngene tok wae. Padahal rak no kabel Om Erik sing ngene. Om tirakatan Om. Loh sayang om. Tak pikir tak kongkong dubbing kok. Gen lamper bergetar. Poin yang kedua. Oh ya, bantu doa minggu depan Pak Andrian akan melayani Anda khotbah pagi, Pak Agung Indra akan melayani khotbah sore. Saya ada pelayanan di Salatiga, kejuaraan daerah karate. Saya bagian doa dan juga ikut berlomba sebenarnya. Saya menemani adik saya, anak kami Jason, Melvin, dan Valen. Saya juga ikut berlomba juga, berdoa supaya saya bisa menang kejuaraan daerah karate. Bapak iki ojo mikir macam-macam, ora tarung, aku cuman kata. Ora tarung, pendeta kok tarung. Ngomong kiri kanannya, kowe iki negatif thinking kowe iki. Bapak ini juara 1 mlebu YouTube. Juara 1 karate. Pendeta Gustav Iskandar. Senengane tarung. Aku ngomong penghakiman kowe. Aku lho cuman kata ngene lho. Terbaik, masa susah. Poin yang kedua. Gereja memang dikelola. Tetapi bukan berarti tujuannya bisnis. Ini loh jawaban terhadap apa yang saya tampilkan dari sosial media yang tadi orang ngomong sakarepe dhewe. Memang gereja punya marketing. Kalau nggak punya marketing, cahaya negeri ra ono murite. Wong diomongi sampai ndowere murite sampai kadang-kadang yo angel loh. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek seluruh Semarang, gereja yang punya sekolah memarketingkan pakai flyer baliho enggak? Lah yo pasti toh yo. Anda jualan bakso, ya kan? Anda minimal ngomong karo tonggo ra? Anda
ngomong-ngomong, aku jual bakso. Kalau kamu pakai kartu nama saya, diskon 30%. Wajar dong, wajar saudara, iya kan? Sekarang ada ngadake KKR, kebaktian kebangunan rohani kesembuhan. Anda datang ke rumah sakit ngasih tahu enggak, kira KKR ke? Dahsyat katanya. Anda ngomong enggak? Ya pasti ngomong lah. Masa enggak ngomong-ngomong, nanti Tuhan kirimkan sendiri, enggak usah dibingungi. Udah kedan apa ya? Ya pasti punya marketing, punya SDM, punya organisasi. Iya bener. Tapi mengelola organisasi bukan berarti organisasi itu bisnis. Rumah sakit punya manajemen. Apakah semua rumah sakit mencari keuntungan semata? Kan ya enggak toh saudara. Nyatanya Anda pernah lihat enggak rumah sakit dijual? Apa perlu tak sebutkan nama rumah sakitnya yang dijual? Sekolah punya marketing, apakah tujuan pendidikan hanya uang? Enggak. Uang haram, enggak haram, bagi saya enggak, no problem. Saya tinggal dalam nama Yesus, haram tidak haram, halal haram jadah. Dalam nama Yesus, suci, suci, suci. Sing haram sakarepe wonge, sing penting gereja suci kabeh. Sing penting duit, duit, duit. Aku koyo ngono gak saudara? Orek kan? Enggak kan? Padahal iya. Bercanda. Yayasan sosial punya akuntan enggak, saudara? Sosial loh, punya akuntan enggak? Ada atau ya? Apakah yayasan sosial itu bisnis kalau punya seorang akuntan? Ya enggak, mau sosial loh. Ya memang gereja itu memang perlu administrasi, butuh keuangan, SDM, sistem. Tapi alat pengelolanya jangan disamakan dengan tujuannya, saudara. Tujuan gereja tetap sama, membawa manusia kepada Kristus. Tuhan tidak pernah menilai orang dari kekayaan atau kemiskinan. Tidak pernah. Anda mau kaya, Anda mau miskin, semua sama nilainya di hadapan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Enggak pernah. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduk di lantai dekat tumpuan kakiku. Ayat 4 baca yang keras. Bukankah dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Yang kita baca ini ada satu yang harus Anda perhatikan. Jangan memandang muka. Miskin belum tentu lebih suci. Kaya belum tentu lebih berdosa. Sebaliknya, yang Tuhan lihat adalah hati. Yang ketiga, kalau Yesus dianggap produk, kenapa banyak hamba Tuhan justru berkorban? Korban. Kalau benar Yesus adalah produk, kenapa para rasul mati martir? Kok gelem? Kenapa Rasul Paulus di penjara? Anda kan baca di Alkitab. Kalau Yesus memang produk, kenapa kok malah di penjara? Kenapa Stefanus dirajam? Kenapa begitu banyak misionaris meninggalkan kenyamanan hidup, meninggalkan kekayaan, meninggalkan dunia, bahkan meninggalkan keluarganya untuk misi, saudara? Kenapa masih banyak pendeta yang tidak ngambil gaji, hidup sederhana, ngunjungi jemaat malam hari, ora hitung-hitungan, dungokke wong ngomong sampai bingung ngomong apa?
Bahkan diutangi sisan pada pendeta newe kurang, saudara. Kenapa pendeta mendoakan orang sakit aja nggak dibayar aja, dia tetap mendoakan orang sakit tanpa dibayar? Pernah Pak Andrian doakan ke rumah jemaat, terus Pak Andrian ngomong, saya berangkat bensinnya sekali berangkat ini ya, sekian. Lihat baik-baik, hati-hati yang tulus melayani orang. Mereka masih banyak pendeta yang melayani di daerah terpencil, saudara. Kalau tujuan utamanya uang, tak beritahu, mereka pasti memilih profesi yang lain yang jauh menguntungkan, karena mereka nggak punya hati uang. Malah nangis sama petawi. Ini loh, pelayanan sejati yang lahir dari panggilan, bukan sekedar transaksional, saudara. Jangan iri sama pelayanan orang lain. Nanti kalau saya dapat mujizat, wih, Bapak Ai bener, semakin tua semakin kaya, kayak zamannya peramal zaman. Saya pernah cerita dulu, saya pernah diramal, semakin tua semakin kaya. Tak tolak. Yuk kok ditolak Pak? Lah ngapain harus nunggu tua baru kaya? Kenapa enggak sekarang aja? Betul enggak, saudara? Betul kan? Nanti Anda bingung, wih, Pak Pendeta rekaman selamat pagi sahabat. Burine kok lamar nang rumahnya mewah kayak istana. Ki mesti mbadok duit gereja iki mesti. Wah, ya iki perlu tak krembat iki, saudara. Anda enggak akan pernah tahu. Kalau memang tujuannya nyari uang, banyak orang tuh ngomong lebih baik aku rasa jadi pendeta. Pelayanan sejati itu lahirnya dari panggilan, bukan transaksional. Jangan iri sama pelayanan orang lain. Kalau Anda melihat manapun khotbah, manapun lihat sosial media ataupun cuplikan ataupun apapun yang selalu sengaja membandingkan jemaat miskin, pendeta kaya, kita nggak tahu yang kaya itu jangan-jangan mobil dikasih jemaat, saudara. Jangan-jangan pendetanya dikasih jemaat. Saya lu ngerti banget. Pertama kali dulu waktu awal-awal Opa John jadi pendeta, Opa John cerita, Pak Nathan dikasih persembahan mobil sama jemaat. Ada ya dia, kasih jemaat ya? Iya. Saya kenal beberapa pendeta yang mereka tuh mobilnya 3, 4 tuh dikasih sama jemaat, saudara. Dan pendetanya ngomong, jangan tiru saya, semua tuh dikasih sama jemaatnya. Kita nggak pernah tahu jemaatnya dulu sakit parah atau bagaimana. Tiba-tiba disembuhkan, terus dia digerakkan Tuhan ngasih mobil ke pendetanya karena pendetanya mobilnya wis rongsokan KB. Anda nggak pernah tahu. Jangan-jangan Anda melihat pendetanya kaya, wong memang sugih. Pendetanya sejak lahir wis sugih, saudara. Cenger langsung sugih. Lah masuk Anda iri sama pendeta yang memang sekolah lahir wis sugih? Anda nggak boleh kan? Jangan-jangan dia punya usaha yang diberkati Tuhan karena dia nggak pernah ambil gaji. Nantilah kalau nanti semua sudah terbuka, saya nggak perlu cerita, Anda akan tahu sendirilah pada waktunya. Kita juga nggak tahu apakah orang yang tampak miskin itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita nggak akan tahu. Makanya jangan menghakimi orang miskin juga. Nek bener kenapa miskin? Oh, jangan menghakimi, saudara. Kita nggak akan pernah tahu prosesnya dia, saudara. Orang yang diproses di area keuangan terus. Suatu hari Anda akan menuai berlipat-lipat kali ganda di area keuangan. Siapa di tempat ini yang prosesnya terlama dan terberat area keuangan? Angkat tangan. Angkat tangan, ada? Enggak ada, berarti semuanya sudah sugih, enggak pernah ada area keuangan. Kalau Anda di proses area keuangan, tinggal tunggu waktu aja. Anda akan menuai di area keuangan. Yang keempat, baca yang keras. Persembahan bukan membeli pelayanan. Media sosial ngomong orang memberi uang untuk membeli pelayanan. Padahal Alkitab mengajarkan berbeda.
2 Korintus 9 ayat 7 ngomong apa? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan jumlahnya, Pak. Saat Anda digerakkan Roh Kudus, Anda mau ngasih dengan sukacita enggak? 2 Korintus 9 ayat 7 ngomong apa? Memberi karena hati, bukan karena membeli, bukan karena beli, tapi karena memberi karena hati. Orang Kristen memberikan sesuatu karena mereka sadar sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Tuhan, aku ngasih catya ya Tuhan, supaya aku mlebu swarga ya Gusti. Dudu saudara, sudah diselamatkan, makanya kita memberi. Orang Kristen memberi karena kita memberi karena mengasihi Kristus, bukan membeli kasih Kristus. Memangnya kasih Kristus mau dibeli berapa, saudara? Pendeta juga manusia yang dipanggil Tuhan. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Baca yang keras, 2, 3. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau Anda memang dapat panggilan full time, jangan minder loh. Anda pasti diberkati kok, saudara. Maaf ya, Anda bisa baca biografinya pendeta-pendeta besar. Baik Pak Timotius Arifin, Pak Alex Tanu Saputra, dan masih banyak yang lain, saudara. Mereka ngomong bela-belaan, saya pengusaha bangkrut, pengusaha gagal saya dipanggil Tuhan, saya jadi pengusaha bangkrut, utangnya akeh, saya dipanggil Tuhan. Sekarang Anda lihat, saat bangkrut, Tuhan tidak pernah menghakimi orangnya. Ikut aku. Sekarang Anda lihat, berapa banyak gereja besar yang beliau bangun, saudara. Alkitab mengajarkan, kenapa? Kalau itu memang panggilan Anda, Alkitab mengajari pekerja Injil layak menerima upah. Saya, walaupun layak, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya ingin punya komitmen untuk Tuhan semuanya. Sudahlah, nanti kalau ada berkat lagi, ambil pekerja yang punya kompeten, kemampuan, hatinya di Tuhan, bukan di duit. Supaya hidup mereka layak. Bukan saya sudah layak di hadapanmu Tuhan. Kau berkati aku lebih daripada yang pernah kau bayangkan. Artinya apa? Kalau pekerja Injil layak menerima upah, artinya apa? Menerima dukungan jemaat itu bukanlah dosa. Jangan sampai sekretariat merasa berdosa. Bro Noel, Bro David, dan Mistika dan yang lain, begitu ketemu Anda minder, saudara. Karena mereka mendapatkan upah, mereka minder. Loh, jangan. Yang salah dari banyak orang adalah cinta uang. Yang salah adalah penyalahgunaan pelayanan. Tapi melayani penuh waktu, melayani full time, dan menerima dukungan Alkitabiah, Anda mendapatkan PK karena Anda full timer, bukanlah sesuatu yang perlu dipermalukan. Gak apa-apa. Di sisi lain, memang ada pendeta yang memilih untuk tidak ngambil gaji sama sekali, mengikuti teladan rasulnya Yesus, rasul-rasul tertentu dalam konteks pelayanannya. Ini juga pilihan yang patut dihormati, bukan ukuran bahwa semua pendeta harus melakukan yang sama, nggak mau digaji semua. Ya jangan. Kebetulan Tuhan berkati kami, saudara, dalam sekuler. Poin yang kelima, yang terakhir, baca yang keras. Gereja tidak kebal kritik, tapi kritik harus adil. Ngomong yang jujur, kalau ada pendeta menyalahgunakan uang, itu salah. Memang salah. Kalau ada gereja memanipulasi jemaat, itu dosa. Kalau ada pelayanan mengejar kekayaan, itu harus ditegur. Tapi kesalahan sebagian orang
nggak boleh jadi vonis bagi seluruh tubuh Kristus. Nggak boleh. Ingat baik-baik pagi hari ini. Yang Tuhan cari adalah hati yang bersih, saudara. Ngomong kiri kanannya. Hendaklah hati kita bersih. Roma 14 ayat 14. Tim pujian maju ke depan, imam musik maju ke depan. Roma 14 ayat 14, baca yang keras. 2, 3, ya. Itu urusan tuannya sendiri, kita nggak boleh menghakimi. Terus, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Sekarang saya tanya, kalau Anda diizinkan jatuh karena proses Tuhan, saya tanya ya, Anda pasti dijamin akan berdiri nggak, saudara? Halo? Iya nggak? Iya. Coba dibaca. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Biarlah Tuhan yang menghakimi dan hendaklah itu bukan kita. Tugas kita tuh jaga hati, saudara. Tugas kita tuh mengasihi tanpa menghakimi orang lain. Tugas kita mendoakan, mengoreksi dengan kasih. Kalau memang ada kesalahan yang nyata, saudara, Yesus berkata, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Hari ini Anda akan melihat ke depannya banyak media sosial tambah getol, terus menghajar orang Kristen, terus diajar terus. Kenapa sih nggak diajar yang iblisnya saja? Kenapa sih gereja-gereja yang diajar? Apapun yang mereka lakukan, ingat baik-baik, pegangannya cuma ini, saudara. Firman Tuhan membentuk hikmat seumur hidup. Jangan sampai kita lebih percaya algoritma daripada Alkitab. Jangan sampai kita gampang nge-share video, langsung share. Daripada Anda mencari kebenaran, hoax pun ada share, saudara. Jangan, saudara. Jadi orang yang dewasa, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menghakimi, belajar melihat seperti Kristus. Itulah kenapa pertanyaan saya sebelum selesai. 3 pertanyaan, baca yang keras. Apakah saya pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilannya? Pertanyaan kedua, apakah saya lebih cepat percaya media sosial daripada firman Tuhan? Yang ketiga, sudahkah saya belajar melihat hati seperti Tuhan melihat hati? Saudara, 17 Agustus dari BPP, Badan Pengurus Pusat GBI. Besok Anda ambil waktu untuk doa serentak sesuai dengan arahan Gembala Komsel Anda masing-masing. Saya curi start, habis ini kita nanti akan doa untuk mengucap syukur atas kemerdekaan buat Indonesia 81 tahun. Saya akan berdoa bersama dengan Anda semua untuk pemerintah dan para pemimpin bangsa supaya diberikan hikmat buat mereka semua, dikasih integritas, keberanian, hati yang takut Tuhan. Kita juga berdoa untuk persatuan dan kerukunan keamanan bangsa, kesejahteraan rakyat, untuk gereja-gereja, dan yang paling penting kita juga berdoa buat Flores, NTT dan sekitarnya. Kemarin data saya baca mengerikan, jumlah yang korban mencapai berapa? Ada yang lihat datanya? 159 rumah rusak berat, rumah rusak sedang 47, rumah rusak ringan 167, total rumah rusak 373. 48 orang meninggal, ini data jam 9 malam tadi malam. 110 orang luka-luka, 3.839 orang mengungsi. Nanti kita doa, ingat baik-baik. Gereja memang punya organisasi, tapi gereja bukan dibangun untuk menghasilkan laba. Gereja dibangun untuk menghasilkan murid Kristus. Memang ada pengolahan uang, tapi tujuan gereja bukan memperkaya manusia, melainkan memperluas kerajaan Allah.
Kalau hari ini Anda melihat ada oknum yang menyimpang, kita berani menegurnya dengan kasih. Kita nggak boleh menghukum seluruh gereja dengan kesalahan 1-2 orang, sebagian orang. Itulah kenapa Yesus ngomong, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah yang adil. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri sama-sama. Satu pujian persembahanku. Musik mainkan dengan lembut. Tutup matamu, angkat hatimu pada Tuhan, tundukkan kepalamu. Kalau pagi hari ini Anda disadarkan bahwa Anda pernah menghakimi, Anda pernah negatif thinking dengan hamba Tuhan, ada banyak negatif thinking dengan orang lain, Anda pernah menghakimi orang lain padahal Anda nggak pernah tahu apa yang dia alami. Kalau hari ini Tuhan ngomong dalam hatimu, ayo nak, cabut semua kutuk-kutuk yang pernah kau buat, bongkar pola pikirmu untuk penuh penghakiman, supaya aku bisa berbuat sesuatu dalam kehidupanmu. Biarlah kasih Tuhan untuk membongkar pola pikir yang lama. Kalau Anda hari ini dalam pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam segala permasalahan kehidupan, bahkan Anda pergumulan dengan hidupmu, bertahun-tahun Anda penuh dengan kebencian pada seseorang, benci dengan ketidakadilan dunia, bahkan Anda pernah bertanya, apakah Tuhan masih mendengarkan doaku? Pagi hari ini, saat pikiran itu dibongkar,
Sebenarnya Anda ngomong gini, ampuni aku ya Tuhan, aku terlalu banyak menghakimi orang. Kalau itu yang menjadi pergumulanmu dan Anda ingin dilepaskan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan apa yang lama itu dibongkar dan Anda digantikan oleh berkat Tuhan yang baru, pola pikir yang baru, perkenanan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Biar dibongkar. Biarlah kita pagi hari ini minta ampun, saudara. Ingat, kita sudah 81 merayakan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia berisi oleh orang-orang yang top, yang jago dalam penghakiman. Bahkan Anda tahu, banyak sekali gempa bumi, banjir, tanah longsor, penyakit segala macam dilakukan dan diizinkan ada. Saya percaya itu bukan karena kebetulan, tapi karena sesuatu yang kita tahu bahwa itu semua kita butuh Tuhan. Kita nggak butuh lagi menghakimi orang lain, kita nggak butuh lagi merasa diri kita benar sendiri. Enggak, saudara. Pagi hari ini Anda yang menaruh tangan kananmu di dada, angkat tanganmu dengan saya berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika selama ini kami mudah menghakimi hanya dari apa yang kami lihat. Ajar kami punya hati yang dewasa Tuhan. Ajari kami punya hati yang penuh kasih. Ajari kami punya hati yang bijaksana Tuhan. Mampukan kami menghormati setiap orang sesuai kebenaran firman-Mu, tanpa memandang status, kekayaan, penampilan, apapun Tuhan. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati Kristus. Bapa yang baik, kami mengasihi bangsa ini. Kalau hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk merayakan 81 tahun Indonesia merdeka, dan penyertaan-Mu itu terus nyata atas negeri ini. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, para pemimpin bangsa, berikan hikmat, integritas, keberanian, dan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin dengan adil, mengutamakan kesejahteraan rakyat seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk persatuan, untuk kerukunan, untuk keamanan bangsa. Jauhkan Indonesia dari perpecahan, dari konflik, kekerasan, dan segala bentuk ancaman. Satukan hati anak Indonesia untuk bangun Indonesia ini Tuhan, menjadi negara yang adil, damai, sejahtera. Dan secara khusus hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan membawa doa buat saudara-saudara kami yang mengalami gempa dan dampak bencana, khususnya di NTT dan wilayah-wilayah terdampak Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, lindungi setiap keluarga Tuhan. Kuatkan mereka yang ketakutan, hiburkan mereka yang kehilangan, berikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan Tuhan. Jauhkan dari korban jiwa dan dampak yang lebih besar. Kami juga berdoa untuk para petugas, relawan, pemerintah daerah, BPBD, BNPB, tenaga medis, dan semua pihak yang sedang membantu Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat, kesehatan. Berikan perlindungan-Mu dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dan generasi muda Indonesia. Berkatilah pekerjaan, pendidikan, perekonomian, dan masa depan kami semua, masa depan mereka ya Tuhan. Bangkitkan generasi yang berkarakter, berintegritas, takut akan Tuhan, jadi berkat bagi bangsa. Tuhan, pakailah gereja-Mu di Indonesia, khususnya GPI Lampir Tengah Raya Tuhan, jadi terang dan garam. Bila gereja hadir, gereja kami hadir bukan hanya dalam perkataan, tapi nyata membawa kasih, membawa pertolongan, membawa pengharapan, membawa pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Seperti firman-Mu dalam Yeremia 29 ayat 7 Tuhan. Kami mau mengusahakan, mengupayakan kesejahteraan bangsa kami dan berdoa bagi kesejahteraannya. Kami menyerahkan Indonesia sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkatilah Indonesia, lindungilah Indonesia, pulihkanlah Indonesia, dan jadikan bangsa ini bangsa yang damai, sejahtera, dan jadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus, apapun pengharapan kami, apapun yang kami lakukan ke depan, dibawa dalam tangan Tuhan. Sampai kapanpun kami semua tetap berdiri. Apapun bentuk badainya, apapun bentuk zamannya, kami tetap berdiri teguh. Dan setiap hari kami akan dibangun Tuhan, iman kami semakin besar, menjadi kepala dan bukan ekor, dan terus diangkat Tuhan dan tidak akan pernah dibawa turun, karena kemurahan-Mu saja. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman.
Pengumuman sepekan. Ibadah doa pagi. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi di ruang ibadah GBI Lamtera. Worship Prayer Center. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu juga dapat mengikuti secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak muda Lamtera untuk hadir dalam ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Ibadah Abil dan Teens Lamtera. Kami mengundang adik-adik Lamtera beribadah dalam sekolah minggu dan ibadah teens pada hari Minggu 16 Agustus 2026 dengan tema Menjadi Terang di Mana Saja. Adik-adik dapat hadir pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah raya. Setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian, kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bapak Ibu juga dapat menghubungi hotline gereja di 087 832 253 032. Lamtera Connecting Faith, People and Business. Pertama, follow Instagram gereja di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story Anda. Ketiga, ketik dan tandai Instagram gereja di gbi.lamtera.semarang. Keempat, beri hashtag atau tagar bersama GBI Lamtera. Mari kita bersama untuk memajukan setiap usaha kita bersama GBI Lamtera. Kami tidak hanya hadir untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam hal makanan. Lebih dari itu, setiap bisnis yang Bapak dan Ibu miliki, kami dukung dan doakan bersama. Melalui Lamtera Connecting Faith People and Business, kami percaya gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi ruang untuk saling menguatkan, bertumbuh, dan berdampak. Komsel Online bersama Komsel Philadelphia pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 6:30 malam secara online via Zoom. WBI Lamtera. Kami mengundang wanita Lamtera untuk hadir dalam ibadah WBI spesial kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti lomba menghias dan berkreasi dengan roti tawar. Pada hari Kamis 20 Agustus 2026, pukul 5:30 sore di ruang ibadah. Wanita Lamtera dapat mengenakan pakaian bebas bernuansa merah putih. Dan kami memohon dengan kasih untuk dapat membawa 4 piece snack. Saya pengikut Yesus, chapter 3. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat menuntaskan saya, pengikut Yesus, chapter 3. Pada hari Sabtu 5 September 2026, pukul 8:30 pagi hingga pukul 4 sore. Bapak Ibu akan mendapatkan 2 kali coffee break, makan siang, dan sertifikat bagi yang sudah lulus saya, pengikut Yesus, chapter 2. Biaya gratis, pendaftaran dibuka hingga hari Minggu 23 Agustus. Mari segera mendaftar pada nomor hotline yang tertera. Mari terus bertumbuh dalam kasih Yesus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh
firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kami ingin menyambut bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dan beribadah di GBI Lamtera. Apakah ada? Kiranya bisa berkenalan lebih jauh. Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Mari kita bawa persembahan di tangan kanan kita berdoa, kita bisa melakukan transfer ataupun dengan scan QR code ataupun dengan cash. Kalau ada butuh amplop persembahan, Anda bisa minta kepada tim sekretariat dengan pelayan. Mari kita berdoa. Bapak, di tangan-tangan kami terangkat ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai korban ucapan syukur, korban persembahan kami Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami tahu apa yang kami bawa ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau hanya taat Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hati-Mu. Kami tahu semua yang kami korbankan, kami persembahkan, kami pasti menuainya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda, karena Engkau yang memberikan pertumbuhannya, Engkau memberikan perkenanannya. Dan sebelum pulang, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan iman dan terima berkat Tuhan atas hidup kita dan keluarga kita. Kita doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami 2-3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Tuhan, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mari kita deklarasikan iman, turuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku dan keluargaku diberkati, aku dan keluargaku dilindungi, aku dan keluargaku dipimpin dan dimenangkan. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam damai sejahtera dan kemuliaan-Mu, dari hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya. Keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan keluarga kita. Sampai berjumpa dengan Yesus yang kedua kali. Dan kita semua percaya, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sampai ketemu nanti sore. Selamat merayakan 17 Agustus, merayakan 81 tahun kemerdekaan. Dan saya berharap kemerdekaan sejati terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. God bless. Selamat pulang, selamat berhari Minggu. Percaya Tuhan Yesus pasti sudah memberkati kita semua. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi
Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita sembah. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman.